Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ade Nurlita Ahmad dari Prodi PG PAUD kelas PPAPK angkatan 2020 Universitas Tanjung Pura. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia, nomor NIM saya F11222011008. Saya dari Prodi PG PAUD PAPK dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari kelompok 3 bersama teman saya Ade Nurlita Ahmad. Kami di sini ingin menjelaskan tentang peran sekolah dan masyarakat dalam pengembangan bakat dan kreativitas anak usia dini. Menurut Iskandar Junaidi, menyatakan bahwa bakat adalah kegiatan yang disenangi oleh anak-anak secara terus-menerus dan disertai minat yang kuat. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya Ade Nurlita Ahmad. Kita langsung saja ke bagian ciri-ciri bakat. Ciri-ciri bakat itu ada 5. Yang ke-1, ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu. Yang kedua, mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. Yang ketiga, hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. Yang keempat, aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. Yang kelima, ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu. Dalam bakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat anak tersebut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor kepribadian. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Dan yang kelima, faktor lain-lainnya. Contoh seperti tugas kita sebagai orang tua atau orang yang terdekat untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang tepat untuk anak agar anak dapat menggambarkan bakat secara maksimal. Jadi, kita sebagai orang tua harus mengetahui apa yang anak kita mau. Menurut Clark Mustaki, kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Ciri kreativitas yang pertama, kelancaran. Kemampuan untuk menciptakan ide-ide sebagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, fleksibilitas atau kelenturan. Kemampuan memindahkan ide meninggalkan suatu kerangka pikir lain untuk menggantikan pendekatan satu dengan pendekatan yang lain. Yang ketiga, orisinalitas atau keaslian pemikiran, menunjuk pada kemampuan menciptakan pemikiran atau ide-ide yang asli dari dirinya. Orang kreatif memiliki kemampuan menciptakan ide atau pemikiran dalam bentuk baru, imajinatif, orisinal, dan berbeda dengan ide-ide pemecah masalah yang lama. Baik, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kreativitas. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kreativitas? Baik, langsung kita masuk. Faktor yang mempengaruhi kreativitas itu ada 5. Yang ke-1, faktor tersedianya sarana kebudayaan. Yang kedua, keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang keempat, faktor interaksi antara pribadi-pribadi yang berarti. Yang kelima, faktor intensif penghargaan. 1. Peran sekolah. Koni Semiawan 1987-36 yang menyebutkan agar proses belajar dan mengajar dapat berhasil secara lebih baik, maka seorang guru harus memiliki kualifikasi yang meliputi persyaratan. Yang A, persyaratan profesional atau pendidikan. Yang kedua, persyaratan kepribadian. Yang ketiga, persyaratan hubungan sosial. Cara mengidentifikasi bakat anak didik. Yang pertama, identifikasi melalui pengetisan, yaitu melalui psikomotorik maupun prestasi belajar. Yang kedua, identifikasi melalui studi khusus. Selanjutnya, cara mengidentifikasi kreativitas anak didik. Yang pertama, memiliki dorongan ingin tahu besar. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, memberikan banyak
gagasan atau usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, bebas dalam menyatakan pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang keenam, daya imajinasi kuat, originalitas tinggi. Yang ketujuh, dapat kerja sendiri dan senang mencoba hal-hal baru. Usaha pembinaan pengembangan bakat dan kreativitas anak didik di sekolah. Yang pertama, pendidik dapat menerimanya sebagai adanya. Yang kedua, pendidik mengusahakan suasana di mana anak tidak merasa dinilai oleh orang lain. Yang ketiga, pendidik memberikan pengertian, dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku anak yang dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang anak. Peran masyarakat. Masyarakat merupakan sumber penunjang utama atau paling tidak salah satu sumber utama. Kelompok peminat di dalam masyarakat merupakan unsur yang kuat dalam pengadaan program untuk siswa berbakat, terutama di negara-negara yang sistem sekolahnya belum melayani kebutuhan pendidikan anak berbakat. Pada peran masyarakat dalam pengembangan bakat dan kreativitas, anak bisa menggunakan dengan cara berikut. Yang ke-1, memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan bakat minat. Yang kedua, memberikan bantuan tenaga. Yang ketiga, partisipasi dalam pengawasan anak. Lalu peran keempat, memberikan apresiasi. Yang kelima, mendukung dalam kegiatan sekolah. Sebagaimana dinyatakan oleh Friend, the community becomes the classroom. Siswa dapat magang bekerja di beberapa perusahaan atau pabrik. Hubungan mentor dengan orang-orang bisnis atau ilmuwan industri dapat memupuk perkembangan keterampilan, sikap, nilai, dan citra diri. Sekian dari presentasi saya bersama teman saya Ade Nurwita Ahmad. Dan mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah dan penjelasan kami yang kurang teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.